Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjabarkan materi presentasi yang berjudul Demokrasi Indonesia. Perkenalkan, saya Dimas Prasetyo dan saya ingin memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama Surtika, kedua Siti Nurhoirina, ketiga Maisarotul Hikmah, keempat Welita Dameria, kelima Amanda Stefani Angelika, keenam Dimas Prasetyo yaitu saya sendiri, ketujuh Adip Armelian, 8 Preti Evelyn, yang kesembilan Syafia Min Hasanah. Materi presentasi akan dibacakan oleh yang pertama Surtika. Demokrasi Indonesia. A. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Setiap warga negara mendambakan pemerintah demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintah demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian, pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses demokrasi dalam suatu sistem politik. Gagasan tentang demokrasi secara sederhana seringkali nampak dalam ungkapan, cerita, atau mitos. Misalnya, orang Minangkabau membanggakan tradisi demokrasi mereka yang dinyatakan dalam ungkapan bulat air di pembulu, bulat kata di mufakat. Orang Jawa secara samar-samar menunjukkan tentang gagasan demokrasi dengan mengacu kebiasaan rakyat Jawa untuk PP atau berjemur di muka keraton bila mereka ingin mengungkapkan persoalan hidupnya kepada raja. Ada juga yang mencoba menjelaskan dari cerita wayang bahwa Bima atau Werkudara memakai mahkota yang dinamai gelung mangkara unggul, artinya sanggul atau dandanan rambut yang tinggi di belakang. Hal ini diberi makna rakyat yang di belakang itu sebenarnya unggul atau tinggi, artinya berkuasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurhoirina. Apa sebenarnya demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratein. Pengertian demokrasi menurut para ahli, kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Karena people yang menjadi pusatnya, demokrasi oleh Pabot Tinggi tahun 2002 disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma autocentricity dan autocentricitas, yakni rakyatlah atau people yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Sebagai suatu konsep, demokrasi diterima sebagai seperangkap gagasan dan prinsip tentang kebebasan. Juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maisarotul Hikmah. Di lain pihak, Sanusi 2006 mengidentifikasi adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang 1945, yakni demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah,
demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Pada bagian pengantar telah ditemukan bahwa suatu negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Negara Indonesia telah menstabihkan dirinya sebagai negara demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang berdirikan 3 hal, yakni 1. Cita-cita rapat, 2. Cita-cita masa protes, dan 3. Cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Welita Damaria. B. Perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah: 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah: A. Pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Yang B. Tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Dan yang C. Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat, pemerintah, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Stefani Angelika. C. Sumber histori, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahan sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivitasisme dari permusyawaratan rakyat. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuan. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja aktorat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adip Armilian. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini
hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan jiwa tauhid. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil dan demokrasi. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Bahkan, seorang utusan Tuhan tidak berhak untuk melakukan pemaksaan itu. Seorang utusan Tuhan mendapat tugas hanya untuk menyampaikan kebenaran atau tabligh kepada umat Islam, bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya, yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reti Evelyn. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi. Partisipasi dalam negara kota sekitar abad ke-5 SE. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintah sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintah republik, model pemerintah demokrasi model Athena, dan Roma ini kemudian menyebarkan ke kota-kota lain sekitarnya seperti Florence dan Venice. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5. Bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 kemudian lenyap pada akhir zaman pertengahan Eropa, setidaknya sejak pertengahan 1300 karena kemunduran ekonomi, korupsi, dan peperangan. Pemerintahan demokrasi di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter. Pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar abad ke-14 sampai 17 Masehi. Kita memperoleh sistem baru antara lain dari peradaban Islam. Tugas penting dari era Renaissance yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan reformasi Protestan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada 1948 yang meletakkan prinsip geoesisme dalam hubungan agama dan negara, yang membuka jalan bagi kebangkitan negara-negara nasional dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokrasi. Selanjutnya dibacakan oleh Sevia Min Hasanah. D. Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Bagaimana setelah dilakukan perubahan? Dengan ketentuan baru ini, maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance atau saling mengawasi dan mengimbang antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden pasal 3 ayat 2 UUD 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 UUD 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerangkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi,
yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dimas Prasetyo. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI tahun 1945. Berikut ini diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara RI, sebagaimana yang diletakkan di dalam UUD NRI tahun 1945. Mengapa kehidupan demokratis itu penting? Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.